Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 4 pelajaran ketiga dengan tema Aku Anak Soleh, dengan subtema Santun dan Menghargai Teman. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Manusia terlahir ke dunia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang, ada yang memiliki rambut lurus, ada pula yang rambutnya keriting, ada yang bermata bulat, ada pula yang bermata sipit. Dan setelah diberikan kemampuan berpikir, manusia juga terkadang memiliki perbedaan pendapat. Namun, semua perbedaan yang ada semestinya tidak dijadikan alasan sebagai suatu perdebatan, karena semua perbedaan itu adalah kehendak Allah. Lalu, bagaimana perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan? Dalam ajaran Islam diajarkan, ketika kita menghadapi perbedaan, maka sikap kita adalah harus tetap saling menghargai perbedaan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, meskipun ada banyak perbedaan, kita harus tetap berbuat baik, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan dalam ayat lainnya Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan bahkan sebesar biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Berikut ini adalah contoh perbedaan-perbedaan yang sering kita temui. Misalnya dalam praktik ibadah sholat, ada di antara teman-teman kita yang ketika sholat menggunakan atau membaca doa kunut. Ada juga yang tidak membaca doa kunut. Nah, sikap kita yang baik adalah saling menghargai pendapat mereka masing-masing, karena pada dasarnya mereka punya dasar yang kuat. Contoh berikutnya, ketika kita memiliki perbedaan pendapat, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk dituruti oleh teman kita. Atau misalnya, ketika dalam suatu diskusi ada pendapat-pendapat yang berbeda, kita pun tidak boleh memaksakan pendapat kita yang harus diikuti. Atau misalnya, ketika kita memiliki teman yang berbeda keyakinan agamanya, anak soleh tetap harus santun dan menghargai teman kita yang berbeda agama itu, karena mereka juga punya hak untuk memilih agamanya masing-masing.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, saling menghargai dalam perbedaan itu akan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kita. Lingkungan yang harmonis akan membuat kita merasa nyaman, sehingga kita bisa belajar bersama, gotong royong, bermain bersama, dan melakukan banyak hal dalam kebersamaan yang indah. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.